Kita mendekati perayaan yang sangat menyenangkan, yaitu perayaan Natal. Allah menjelma jadi manusia, inkarnasi. Saudaraku, tidak ada seperti itu dimanapun saudara cari seluruh dunia, segala bangsa. Allah yang menjelma jadi manusia dan bahkan diam di antara kita. Apa tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah dia akan bernubuat. Seringkali kita cuma merendahkan dengan berkata akan memuji Tuhan dengan glosolalia, terjemahkan bahasa roh. Belum, saudara, itu bahasa doa. Kita lihat dalam perjanjian lama, tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah kepenuhan seperti nabi. Dia akan bernubuat. Bernubuat itu bukan meramal, tetapi dalam 1 Korintus 14 dikatakan membangun, menasihati, menghibur. Ketika Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ketika itu apa yang terjadi? Dia mendapat kekuatan baru. Dia segera berangkat dan pergi kepada Elisabet. Dia melihat bagaimana mujizat Tuhan yang terjadi pada anaknya itu. Dan ketika dia juga memberikan salam. Dia cuma memberikan shalom, Mbak Elisabet. Dan apa yang terjadi? Anak yang di dalam kandungan, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan, leap for joy, agaliao. Bukan cuma goncang, saudara, melompat-lompat menari dengan sukacita. Rupanya sukacita itu menular, saudara, ya. The joy of the Lord is our strength. Mari kita tanya kehidupan kita hari ini. Perayaan Natal, hiasan Natal tidak membuat kita sukacita, tapi Roh Kudus. Karena itu penuhlah dengan Roh Kudus, dan yang keluar daripada kita adalah berkat. Membangun, menasihati, menghibur. Dan tanda daripada Roh Kudus adalah buah roh. Kita melihat dalam kehidupan Elisabet. Elisabet sama sekali bebas dari iri hati kepada yaitu Maria. Maria seorang gadis desa. Mungkin usianya belum sampai 20 tahun. Tetapi ini adalah hamba Tuhan yang senior. Istri dari seorang imam yang terpilih, saudaraku. Tetapi dia berkata bagaimana semua berkat Tuhan, janji Tuhan akan terjadi kepadamu. Dia bernubuat. Dia mengucapkan kata-kata yang membangun kepada Maria. Dan dia memanggil Maria the mother of my Lord. Dia tidak berkata mother of my God. Dia berkata mother of my Lord. Dan kita lihat bagaimana kemudian Maria menaikkan satu pujian yang disebut dalam bahasa Latin Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord. Magnificat. Meninggikan Tuhan. Rohku bersuka cita karena Allah juru selamatku. Dia sendiri perlu diselamatkan. Dia adalah mother of my Lord ketika dia melahirkan Yesus. Tetapi bukan mother of God. Jangan gagal paham, saudaraku. Karena itu kita di dalam perayaan Natal sekali lagi, mari kita juga bersyukur kepada yang paling tidak kelihatan. Dalam Alkitab tidak kelihatan memang, tapi peran terbesar adalah Roh Kudus yang ada tengah-tengah kita. Bukan malaikat, bukan orang Majus, bukan Yusuf dan Maria, tetapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa Anda undang dalam kehidupanmu, bahkan di rumahmu. Mungkin engkau seorang yang sangat sederhana, tidak punya banyak hal untuk bisa merayakan Natal. Minta Roh Kudus memenuhi engkau, dan kau akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kau akan memuliakan Tuhan, dan kau akan memuji Tuhan. Glorify God dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Seperti Maria, dia berkata, orang yang rendah hati akan diangkat, orang yang sombong akan diturunkan. Itu nyanyian daripada, yaitu ibu daripada Samuel, yaitu Hana. Dan 1000 tahun kemudian, mungkin 1000 tahun ya, maka itu terjadi. Luar biasa sekali. God bless you. Karena itu have a blessed Christmas. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Dia yang dahsyat, Raja kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa Tuhan jadikan bagi kami. Kami masih boleh ada, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami memuji, meninggikan, memasyurkan nama-Mu. Sebab hanya nama-Mu yang layak ditinggikan, hanya nama-Mu yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati bangsa kami memberkati negeri kami, diberkati Indonesia. Shalom atas Indonesia. Biarlah Indonesia menjadi bangsa yang kuat, menjadi
menjadi bangsa yang maju. Para pemimpinnya hidup dalam takut akan Tuhan. Penduduknya juga diberkati Tuhan. Bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami, kota Bondowoso, kiranya Tuhan juga melawat dengan kasih-Mu. Bahkan gereja-Mu Tuhan memberkati. Gembala senior kami, gembala sidang di tempat ini, para jemaat-Mu semua, biarlah hari ini kami boleh mengalami pesta Raja. Hari ini kami boleh bersorak-sorai, meninggikan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau.
Kami mau tinggikan namamu Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Berapa banyak saudara percaya Allah kita besar. Haleluya. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah memberikan kasih-Nya pada kita. Oh Tuhan kami menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Dia Allah yang perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Oh Tuhan kami menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Oh Tuhan kami menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah Haleluya. Dia Allah yang perkasa, amin. Sebab Tuhan kita hebat. Coba berikan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan yang hebat. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah
hidup kita karena mujizat. Amin. Kita ada hari ini karena mujizat. Amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami karena mujizat-Mu. Hidup kami karena anugerah-Mu. Terima kasih, Engkau Allah yang besar bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kau ada Tuhan, Kau dahsyat bagi kami. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, putihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, putihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, putihkan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami tetap percaya sampai detik ini Kau sanggup melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar. Apa yang tidak pernah kami duga, itu
sesuatu yang Tuhan akan lakukan bagi kami. Jadikan gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh, Amin. gereja yang dimana di dalamnya jemaat-Mu diperlengkapi Amin. dengan kuat kuasa Amin. dan terus mengalami Tuhan. Yes. Kami percaya bahwa setiap hari kami akan mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Yes. Setiap hari kami juga berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan setiap hari juga kami disempurnakan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir hari ini. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang mau bertemu dengan Tuhan. Sebab kami di sini untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan yang lainnya. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Lambaikan tanganmu, amin. Haleluya. Baik saudara, kita di bulan Desember ini akan masuk dalam satu tema sebelum Natal gitu ya. Bertemakan bahwa glorify to the King, ya, through the church ya. Jadi memuliakan Sang Raja melalui gereja Tuhan. Saya yakin saudara bahwa gereja itu adalah perwakilannya kerajaan Allah untuk muka bumi ini ya. Jadi apa yang ada di sorga kita harus bisa mencerminkan bagaimana perilaku, kemudian bagaimana juga apa yang ada di sorga itu nyata di tengah-tengah kita. Jangan sampai saudara gereja ini justru menjadi gereja yang punya agenda pribadi. Tidak ada ya, semuanya adalah agendanya Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar ya, bagaimana menjadi gereja yang menjadi contoh dan juga menjadi teladan saudara. Saya ingat sekali waktu saya pertama kali datang ke Bondowoso ini saudara. Ya memang Tuhan ingatkan untuk hal doa yang harus saya galakkan. Dan puji Tuhan hasilnya sudah luar biasa sekali. Dan dari antara kita sudah bangkit pendoa-pendoa yang tangguh gitu ya, yang luar biasa. Tapi juga saudara saya mau mengatakan bahwa saya juga harus menjadi berkat gitu ya bagi sekeliling. Ya pertama-tama ya untuk lingkungan gereja saudara ya. Kemarin waktu renovasi gereja, saya teringat dengan apa yang saya lakukan pertama kali saudara. Waktu itu kan memang situasi gereja ya seperti itu dan saya lihat banjir terus gitu ya. Dan saya perhatikan saudara di setiap jalan, oh ini ada penyebabnya. Selain memang saluran atau selokan kita itu kecil, juga ada banyak sampah saudara. Yang saya lakukan saudara setiap hari karena saya suka olahraga, jadi setiap pagi ini dulu ya saudara, sekarang sudah jarang. Nah saya sapu saudara di lingkungan sekitar situ, sampai saya dikenal oleh warga di sana. Ya saya sapu saudara, saya beli sapu, saya bakar sampahnya. Nah waktu kemarin saudara, saya kembali lagi lakukan itu sehari saja. Dan teman-teman yang di lingkungan sekitar gereja kami itu di Kolonel Sugiono ikut akhirnya saudara. Dan mengatakan begini, waduh Pak ini memang sebenarnya ada tukang sampah Pak, tapi tukang sampahnya enggak mau kerja, maunya ya maaf duitnya aja. Iya Bu, iya. Akhirnya saya bisa ngobrol saudara. Dan masyarakat senang, saya bakar lagi sampahnya karena banyak sekali dan sudah enggak dihiraukan mungkin oleh pengurus setempat ya. Saya tidak menuduh. Tapi saudara di situ saya melihat bagaimana sambutan warga sekitar luar biasa sekali ya. Jadi ya saya harus bicara sama mereka, saya harus dengan tukang parkir yang selama ini menjaga kita itu sudah begitu akrabnya saudara. Jadi puji Tuhan saudara, gereja kita saya katakan mendapatkan sambutan yang luar biasa, termasuk dengan yang di depan-depan itu ya saudara ya. Jadi ya bukan karena saya, tetapi memang saya melakukannya supaya tujuannya bukan untuk cari nama sebenarnya saudara ya, tapi untuk kok kotor gitu ya, kok seperti ini, makanya saya lakukan itu saudara ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mau bagikan begini hari ini, supaya kita menjadi satu gereja yang walaupun saudara kecil, walaupun biasa-biasa saja, yang jelas kita punya dampak. Nah dari yang kecil ini saudara, itu menjadi bisa sesuatu yang besar. Nah kita akan baca dulu ya, saya berikan satu contoh gereja, di mana gereja ini gereja yang kecil ya, gereja yang biasa-biasa ada di Alkitab ternyata. Nah itu ada di jemaat di Makedonia. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian ya, dalam 2 Korintus pasal 8
Ayat 1 sampai dengan yang ke-7 saya bacakan buat saudara. Pelayanan kasih, ayat pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Wow. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan perhatikan di sini, melampaui kemampuan mereka. Kemudian 4, dengan keadaan sendiri, kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi maksakan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan untuk orang-orang kudus. Kemudian yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, saudara, ternyata ada satu contoh, saudara, bahwa ada gereja yang dalam keadaan yang di sini dikatakan mereka enggak seberapa kekuatannya dalam hal keuangan, enggak seberapa mungkin dalam hal jumlahnya, juga saudara tidak seberapa juga mungkin dalam hal dananya dan seterusnya, saudara. Tetapi mereka benar-benar melayani dengan hati yang tulus, bahkan saudara mereka mau memberi melampaui daripada kekuatan mereka. Wow, ini gereja yang luar biasa ya. Saya harap itu gerejanya GBI Rock Bondowoso, saudara ya. Maka itu nanti setelah ini saya harapkan saudara, nanti Kak Inji yang pegang kas diakonia dan Kosin yang kepala diakonia, nanti setelah ini rapat untuk kita, ada Pak Michael, shalom Pak Michael, yang sudah telepon saya, Pak, nanti kita berbagi kasih. Ya, kita sebelum Natal buat bingkisan, ya berapa jumlahnya, dan saya sudah konfirmasi juga dengan Pak Daniel Trioga sebagai ketua panitia Natal dan juga Mas Yuan untuk mendata, kurang lebih ada 50 pack nanti Bu Enji ya. Tante Mia ya, bendahara, mudah-mudahan kalau kurang bisa ditambah lagi. Untuk pelayanan kasih saudara kepada masyarakat sekitar. Karena ini penting saudara buat kita. Dan ini saya yakin sesuatu yang mungkin bagi orang, apa sih kaitannya, apa sih dampaknya, apa sih untungnya. Kalau dilihat dari keuntungan saudara, kalau kita yang suka berbisnis memang tidak ada untungnya. Ya, pasti tidak ada untungnya. Bahkan mungkin saudara harus mengeluarkan sesuatu yang harus saudara korbankan. Tidak ada untungnya. Tapi di mata Tuhan saudara, ini nilainya luar biasa. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nilainya luar biasa saudara. Dan ini harus kita lakukan. Kita harus menjadi gereja yang berdampak. Gereja yang juga menjadi teladan saudara. Sehingga walaupun kekuatan kita tidak seberapa, tapi apa yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan saya yakin saudara, gereja seperti ini itu adalah harapan daripada Tuhan sendiri, di mana gereja ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi dengar firman Tuhan, tidak saudara. Tapi gereja harus keluar, gereja harus menjadi dampak, gereja juga harus menjadi teladan dan menjadi berkat saudara buat masyarakat sekeliling kita. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya akan langsung saja ya, bagaimana gereja ini menjadi contoh dan teladan yang berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Karena apa saudara? Banyak terjadi saudara, orang tidak mau ke gereja itu karena perpecahan. Orang tidak mau datang lagi ke gereja karena apa saudara? Terbentur dengan gembalanya saya gitu ya saudara ya. Wah, gembalanya seperti ini dan lain sebagainya saudara. Atau dengan orang-orang sepelayanannya saudara. Itu sering kali terjadi. Dan saya mau katakan saudara bahwa tantangan gereja terbesar saat-saat ini bukan terletak pada tantangan luar. Bukan dari eksternal. Tapi internal sendiri.
yang sering kali saudara membuat orang tidak mau lagi datang ke gereja. Padahal gereja yang minggu lalu saya jelaskan itu menjadi tempat pelatihan, tempat di mana kita bisa bertemu dan memuji dan menyembah Tuhan di sana, saudara. Sehingga orang mengatakan, buat apa saya ke gereja? Ke gereja ya ketemu orang-orang yang tidak menyenangkan, orang-orang yang menggosipkan dan lain sebagainya. Saudara, saya yakin dengan pelayanan kasih ini, saudara, kita akan melupakan hal-hal yang bersinggungan dengan sesama kita, saudara. Karena itu sesuatu yang sebenarnya tidak penting, tapi iblis memang sukanya ya kayak kompor gas gitu ya. Hal yang kecil dibesar-besarin, padahal kecil, saudara. Makanya sedapat mungkin di tempat ini, kalau ada perkara besar, kecilkan, saudara. Kalau kecil, jadikan hilang, tidak ada. Amin. Haleluya. Itu sesuatu yang biasa. Makanya hari ini, saudara, kita harus belajar dengan bagaimana jemaat Makedonia, ya, itu melakukan pelayanan kasih yang sangat luar biasa besarnya. Nah, saya akan perlihatkan yang pertama begini. Saudara harus tahu bahwa gereja itu adalah sebagai tubuh Kristus. Apa maksudnya? Saya bacakan buat saudara. 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 22. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Saudara, kita harus belajar mulai menghargai orang-orang yang pelayanannya tidak mungkin dipandang oleh banyak orang, ya. Kita kan kadang-kadang terkagum ya dengan pendeta ini kalau pelayanannya luar biasa. Itu saudara yang sanjung-sanjung. Nanti ada bacaan seterusnya, saudara, di mana Tuhan tuh ternyata lebih memperhatikan pelayanan orang yang biasa-biasa saja. Karena apa, saudara? Karena ya orang yang seperti ini sebenarnya sangat menopang di dalam pelayanan. Ya, jangan dipikir, saudara, yang ngatur kursi, yang sapu, yang bersih-bersih itu tidak penting, sangat penting, saudara. Sangat penting, saudara. Saudara, dulu kita punya toilet sangat-sangat tidak higienis. Tapi sekarang toiletnya bersih loh, ya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara, kadang-kadang kalau saya jujur saja, saudara, saya kadang bersihin. Karena saya pernah dapat teguran walaupun tidak langsung, saudara, tapi ibaratnya seperti sudah ditampar gitu ya oleh Pak Frankie, saudara, waktu saya di Batam. Kami, saya WL gitu kan, saudara. Kemudian Pak Frankie khotbah, saya sudah pakai jas, pakai dasi. Ketemu di toilet, saudara. Herman, gimana kabar? Baik om. Di bawah saya ulangi kesaksian ini. Di bawah kami berdua berhadapan-hadapan. Di bawah kami ada tisu kuning jelek, bau, saudara. Ada cleaning service yang selalu memantau, pasti, saudara. Nah, waktu itu apa yang terjadi, saudara? Saya dengan bangganya, ini pasti ada yang ngerjain. Bau, buat apa saya pegang? Dan apa yang terjadi, saudara? Om Frankie Utana, saudara, ya, ambil itu toilet dengan tangan kosong, saudara. Dia enggak gini-gini dulu, enggak, langsung masukkan di bak sampah. Saya waktu itu, saudara, enggak ditampar tapi seperti ditempel yang keras, saudara. Karena apa? Ini pemimpin loh. Ini orang yang sudah melayani kemana-mana. Dia ambil itu, kemudian dia cuci tangannya. Dia enggak ngomong apa-apa, enggak ngomong tentang sampah itu, saudara. Tapi saya merasa benar-benar, saya ini siapa sih? Kok sombong sekali gitu ya. Barusan jadi WL saya udah sombong gitu ya. Saya benar-benar malu, saudara, walaupun dia enggak ngomong. Akhirnya, saudara, dari sejak itu saya benar-benar bertobat, saudara, ya. Bertobat, dan saya enggak akan malu, saudara, untuk bersihkan apapun, saudara. Sampai nyapu di gereja itu, saudara, ya. Saya enggak malu karena saya punya teladan, saya punya contoh, Om Frankie Utana. Seorang hamba Tuhan yang seperti level itu, saudara, mau untuk turun untuk sesuatu yang kecil sekali, saudara. Dan itu berdampak luar biasa. Nah, saudara, mari hari ini saudara mengertilah bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Dan semuanya berperan penting. Katakan teman sebelahnya, kamu ini punya peran yang sangat penting. Ya, tidak ada yang tidak penting. Haleluya. Walaupun hanya sekedar mengunjungi jemaat, hanya sekedar mendoakan, menasehati, mengajak, mungkin ayo datang ke gereja, kamu ini ayo mau dapat pertolongan Tuhan, ayo pergi ke gereja. Itu sudah sangat luar biasa, saudara, ya. Sudah sangat luar biasa. Karena apa? Karena
Justru Tuhan katakan malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan. Paling dibutuhkan, perhatikan kata-kata ini. Ini ayat firman Tuhan. Saudara yang kasihan Tuhan, saya yakin ketika kita memaknai gereja sebagai tubuh Kristus, maka kita akan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan saling menganggap satu dengan yang lain lebih penting. Nah, kelanjutannya dalam ayat 23 sampai 25 saya bacakan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, ya, tidak menarik, tidak menawan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh ini begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan apa? Penghormatan khusus. Allah yang menghormati mereka, saudara. Makanya saya lakukan pelayanan yang sekecil itu supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh jemaat, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saudara yang kasihan Tuhan, sekarang ini saudara, gereja sedang digiring menuju kepada sifat eksklusif. Tapi kita bukan gereja yang eksklusif, tapi gereja yang inklusif, yang menerima siapapun datang di tempat ini. Amin. Yang menerima tidak memandang status, tidak memandang dari orang yang kaya atau miskin, saudara. Tapi siapapun datang di tempat ini, kita beri penghormatan khusus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, ini yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya loh. Ya, banyak orang menganggap Yesus ngapain kumpul dengan orang berdosa, ya, orang berzina, kok kumpul dengan pemungut cukai. Saudara yang kasihan Tuhan, Yesus datang justru untuk orang-orang seperti ini. Jangan salah saudara ya, orang-orang yang dulu tidak dianggap, karena dalam ayat lain saudara nanti baca di rumah, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dulu dianggap tidak punya kemampuan, justru saudara, ketika mereka ada Tuhan, jangan heran saudara, mereka justru bisa melampaui kita. Mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Pak Arifin kan pernah singgung saudara, bahwa sesuatu yang terbaik yang kita lakukan kepada seseorang adalah ketika dia dalam keadaan yang tidak baik atau dalam pergumulan berat. Lagi susah-susahnya, kita dekati, kita tolong dia. Dan dia akan ingat kita seumur hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah gereja yang berdampak saudara. Dan saya harap saudara akan menjadi satu kekuatan yang kemarin saya bagikan. Bukan organisasinya kuat, tapi gereja juga berbicara tentang organisme di dalamnya. Yaitu setiap pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, ayo kita sadar kita ini tubuh Kristus. Ya, saudara, saya juga hati-hati terhadap pujian. Ya, karena pujian itu kadang-kadang saudara bisa menjatuhkan saya. Ya, makanya saudara saya tetap aja mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, saya tidak mengharap nanti dapat pujian. Justru nanti saudara akan kaget. Loh kok Pak Herman nyapu gitu. Loh kok Pak Herman angkat-angkat. Jangan kaget karena saya harus lakukan itu saudara ya. Nah, jadi yang pertama sadarlah kita ini tubuh Kristus. Semuanya penting ya. Sama seperti tubuh ini ya. Kita tidak bisa mengatakan ya, saya teringat ya Feni ya, itu kukunya dicabut. Betapa sakitnya ya, lagi kena susupan gitu ya. Itu kuku saudara, penting saudara. Hanya kuku, penting saudara. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin saudara enggak ada dampak. Siapa bilang saudara? Di mata Tuhan justru orang-orang seperti inilah yang dipandang Tuhan. Amin. Nah, yang kedua begini saudara, gereja yang hidup dalam kesatuan. Saudara, unity is not uniform. Ya, kesatuan itu bukan keseragaman. Kesatuan itu adalah begini saudara, berbeda warna ya, itu dikumpulkan jadi satu, menjadi sesuatu yang indah. Saya suka warna biru ya, dan bagi saya warna itu baik. Tapi ketika saya lihat warna pelangi saudara, saya akan kagum. Karena apa? Ternyata pelangi itu terdiri dari banyak warna. Lebih indah daripada warna yang saya sukai. Itulah kesatuan, menjadi sesuatu yang indah
berbeda satu dengan yang lainnya disatukan menjadi satu yang indah. Makanya saudara bersyukur kita ini semuanya tidak sama ya. Coba wajahnya sama semuanya saudara. Kayak Ajo ya. Saya bingung ini yang namanya Ajo mana gitu saudara ya. Yang namanya Pak Daniel mana saudara. Yang namanya Dodi mana saudara. Kosin mana. Karena wajahnya sama. Ya, unity is not uniform. Kita berbeda-beda saudara. Untuk apa? Untuk keindahan, untuk kesatuan. Nah saya bacakan Yohanes 17:20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi apa? Satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi gambaran kesatuan gereja itu adalah gambaran antara kesatuan Yesus juga dengan Bapanya. Dan juga Roh Kudus. Menjadi satu kesatuan saudara ya. Dan ini menjadi sesuatu yang indah. Gereja saudara harus bersatu. Menjadi satu kesatuan yang utuh saudara. Perbedaan-perbedaan ini akan bisa disatukan dengan apa saudara? Contoh nanti kita adakan rapat untuk berbagi kasih ya. Mungkin ada pendapat yang dari satu sisi. Wah, diisi beras, yang lain ngusul, oh enggak cuma beras, diisi minyak goreng gitu ya saudara. Oh enggak udah minyak goreng saja, diberi mie instan. Nah, jadi saudara itu akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah gereja ini saudara, kita semuanya pasti berbeda, enggak mungkin sama. Untuk itu saudara, kita harus menyatukan suara kita yang berbeda ini menjadi satu kesatuan yang indah. Amin. Sama seperti pemusik saudara, wah saya kalau dengar permainan gitarnya Mas Kris ini yang wih, haleluya. Itu seperti nusuk-nusuk saudara. Wah, keren ya. Wih, itu hadirat Tuhan luar biasa gitu ya saudara. Nah saudara, instrumen ini harus ada satu dengan yang lainnya. Kita enggak bisa mengatakan wah yang penting itu gitar, tidak saudara. Semuanya saling melengkapi. Dan dari perbedaan masing-masing ini saudara, itu menjadi harmonisasi. Amin. Kekuatan yang bisa membawa kita berjoget, haleluya, menari, melompat, bertepuk tangan saudara. Itulah kesatuan yang indah. Nah ada berkat yang luar biasa saudara ketika kita hidup dalam kesatuan. Saya bacakan, persaudaraan yang rukun, Mazmur 133. Nyanyian Syairah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab apa saudara, ini berkat kesatuan, kita baca sama-sama. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nanti saudara dalam pelayaan Natal Nazarin, wah kita ini sudah, saya bocorin dikit saudara. Saudara nanti jangan kaget saudara ya. Hari hanya saudara akan menemukan jubah, janggut. Sampai meleleh turun saudara. Haleluya, ini sudah ada yang mulai pelihara-pelihara ini ya. Nah saudara, ini berkat. Makanya dalam rumah tangga saudara, saya mau bagikan. Hidup aja dalam kesatuan, berkat pasti tercurah. Gereja saudara yang tidak mampu, yang mengatakan aduh kekuatan saya terbatas, kemampuan kami minim, keuangan dan lain sebagainya sangat terbatas. Hidup saja dalam kesatuan, maka itu akan menjadi satu kekuatan yang besar. Amin. Jadi satu kekuatan yang besar. Dan saya bisa buktikan saudara, ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kita yang di luar pemikiran kita. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya saudara, dalam rumah tangga ini ayo suami istri hidup rukun. Perbedaan bertengkar biasa gitu ya. Tapi jangan ada WWF gitu ya. Di dalam rumah tangga. Oh, wacau gitu saudara ya. Oh, jangan ada KDRT, enggak boleh saudara. Itu bukan kesatuan. Itu namanya baku hantam saudara ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, ayo hiduplah rukun.
Suami istri berbeda itu pasti, saudara. Pasti, tidak mungkin sama. Ya, makanya saudara dalam hal suami istri pun kita harus benar-benar mengerti, oh ternyata istriku berbeda. Aku tidak bisa membuat dia harus sama seperti aku, tidak akan bisa. Dan yang mempersatukan itu adalah Tuhan. Makanya libatkan Tuhan, saudara. Untuk mengerti orang lain juga kita membutuhkan kasih Tuhan. Untuk orang lain juga mengerti kita. Kita juga saudara butuh kerendahan hati. Kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau ini kita jalani saudara. Wah, keluarga akan jalan harmonis. Ya, keluarga akan berjalan bukan hanya harmonis, tapi dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas kehidupan kita saudara. Saya yakin saudara bahwa orang-orang yang hidup dalam kesatuan ini saudara, ya, itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ya, seperti contoh saudara ya, yang sering kali saudara dengar bahwa kalau lidi gitu saudara dipatahin satu-satu gampang ya. Tapi kalau lidi ini saudara diikat menjadi sapu lidi, saudara patahin, itu akan susah. Iblis saudara caranya gampang untuk menghancurkan sebuah rumah tangga. Dia akan pertajam perpecahan, dia akan pertajam perbedaan, dia akan membuat saudara tidak bisa menerima orang lain. Dia akan membuat saudara untuk saudara tidak bisa untuk menghargai orang lain. Dan dari situ saudara, perpecahan pasti muncul saudara. Dan dari situ juga saudara, ketika perpecahan muncul, maka akan berdampak luar biasa. Ya, bagi kehidupan generasi anak-anak. Banyak saudara saya menemukan anak-anak saudara yang tidak mendapatkan sesuatu yang baik dalam rumah tangga, kasih sayang dari ayah, orang tua, melihat orang tuanya sering bertengkar, pasti saudara, dia akan mengalami syok yang berat dalam kehidupannya. Saya kemarin sempat nonton di YouTube ya, namanya mungkin saudara tahu ya, mungkin penggemarnya Pak Daniel Trioga kayaknya ya, Barbara Yung ya. Pernah baca Barbara Yung ya? Dia itu saudara punya ibu yang dia lahir dari nikah, hamil di luar nikah ya. Kemudian bapaknya pergi saja begitu saudara. Kemudian ibunya akhirnya menikah dengan seorang pegawai negeri di Hong Kong ya. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Dan kemudian apa yang terjadi? Ayah angkatnya yang dia kasihi meninggal ya, karena sudah pensiun juga. Akhirnya ibunya ini menikah lagi dengan orang Inggris, tinggal di London. Kehidupannya sudah mulai mapan dan sudah mulai luar biasa sekali. Saudara nanti bisa nonton di YouTube. Dan ternyata saudara, Barbara Yung ini itu kembali ke Hong Kong dan dia menjadi, singkat cerita, menjadi artis terkenal. Kalau tidak salah, The Legend of Heroes Condor ya, nah, itu saudara. Nah, saudara, jadi saat-saat dia dia lagi tenarnya, saudara, dia pacaran ya dengan seseorang dan kekasihnya itu meninggalkan dia, ya menikah dengan orang lain. Nampaknya biasa. Waktu diwawancarai, Barbara, kamu itu kok ditinggalkan? Saya lupa namanya cowoknya, saudara. Ditinggalkan oleh cowokmu, kamu tuh gimana? Di hadapan media biasa-biasa, saudara. Oh, saya akan biasa saja, saya tetap tenang, saya punya masa depan yang lebih baik. Umurnya masih muda, 26. Masih muda. Tapi keesokan harinya saudara, Stephen Chow datang ke rumahnya, mengetuk, paginya tidak dibukakan. Malam waktu itu tidak dibukakan. Karena dia curiga saudara, besoknya dia datang lagi. Dan karena tidak dibukakan lagi, dia masuk mendobrak pintu. Dan akhirnya sudah kedapatan Barbara Yung meninggal karena keracunan gas. Orang banyak tidak menyangka, wah sebenarnya orangnya tidak apa-apa. Tapi dalamnya saudara, itu penuh dengan kepahitan ternyata. Itu diketahui lantaran begini, dia punya sejarah masa lalu pernah mau bunuh diri di London. Waktu dia kuliah, karena dia juga pernah punya pacar orang Belanda saudara ya. Saudara, ini contoh bahwa orang-orang yang hidup dalam rumah tangga saudara, yang kacau balau, yang di dalamnya saudara tidak
tidak nyaman buat anak ini saudara, itu pasti ada sesuatu yang harus dibereskan. Dan sayangnya saudara, waktu bunuh diri pertama itu tidak dilayani, padahal dia seorang yang sudah dibaptis dari gereja Katolik. Nah, ini salah satu contoh. Ayo mulai saudara, jaga keutuhan rumah tangga kita, ya. Jaga saudara, supaya apa? Untuk generasi kita. Makanya saya sungguh bersyukur ya, punya KNG di sini yang peduli. Haleluya, sudah melangkah sedemikian jauh saudara, untuk melayani anak-anak seperti ini. Karena apa saudara? Saudara jangan katakan, oh dia baik-baik saja kok, dia oke-oke saja, dia tidak melakukan apa-apa. Kalau belum dibereskan dalam hatinya saudara, dalam hidupnya, tidak berjumpa dengan Tuhan, maka saudara kita tetap waspada. Tapi kalau dia sudah bertemu dengan Tuhan, saya yakin di dalam Tuhan dia disembuhkan, dia dipulihkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Nah, jadi ini berkat yang akan tercurah dalam kesatuan kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir begini saudara, gereja yang mampu mengubah seseorang dan menyatakan kasih Kristus. Jadi saudara, jangan menjadi gereja yang hanya untuk kepentingan kita sendiri. Oh, yang penting saya baik, yang penting saya masuk surga, yang penting saudara saya happy, saya senang, ekonomi saya baik, usaha saya lancar. Tapi saudara tidak mau menjadi berkat. Bukan nanti saudara harus bagi-bagi berkat, tidak. Tapi paling tidak begini, seorang melihat engkau diberkati, orang termotivasi. Kenapa dia diberkati? Dia diberkati karena Tuhan. Kenapa dia orangnya sukacita terus? Orang akan bertanya, aku mau dapatkan sukacita seperti yang kau dapatkan. Dan ini saudara menjadi gereja yang bisa mengubahkan dan menyatakan kasih Kristus. Manusia baru, Kolose pasal 3 ayat yang saya bacakan ya. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-8 saya bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, gereja saudara itu harus bisa mengubah kehidupan kita secara pribadi, dan juga saudara menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Gereja adalah tempat di mana saudara bisa mendapatkan satu perubahan di dalam diri kita. Jangan sampai begini, sudah Pak, saya sudah 10 tahun pergi ke gereja, tapi saudara tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dosa iya, bahkan saudara sudah melayani, haleluya iya saudara, pulang ke rumah halelupa saudara, kan bahaya. Harusnya gereja itu adalah tempat di mana saudara, ketika saudara datang di tempat ini, pulang saudara akan berbeda, pulang saudara akan berubah karena jamahan Tuhan. Ya, makanya saya selalu bilang begini saudara, bahwa ibadah tanpa perjumpaan itu adalah ibadah yang sia-sia. Orang datang ke gereja saudara, bisa jadi tubuhnya saja di tempat ini, tapi pikirannya tempat lain. Nah, ini pun saudara sesuatu yang berbahaya buat kita. Sehingga saudara yang begitu datang, dia lihat ini WL-nya kok kegemukan gitu saudara umpamanya ya. Itu yang dicari di gereja. Lihat singernya cuma mau nilai-nilai aja saudara ya. Pengkhotbahnya aduh enggak lucu. Pengkhotbahnya biasa-biasa. Itu saja yang dihiraukan waktu datang ke gereja. Enggak ada tujuannya begini, Tuhan aku datang untuk aku diubahkan. Datang ke gerejanya, wih AC kok panas ya gitu umpamanya saudara ya. Datang ke gereja, wih rambutnya kok Aming sekarang hitam gitu semuanya saudara ya. Jadi perkara-perkara yang sebenarnya tidak penting buat kita. Padahal kita datang ke gereja saudara untuk hidup kita diubahkan. Amin. Saudara boleh menilai, tapi jangan selalu, karena saudara kita ini bukan penonton ya, bukan penonton. Kalau saudara sekarang Piala Dunia, siapa pegang Belanda? Saya pegang Belanda ya, masih nih melaju. Jerman sokalah dia, haleluya. Sudah pulang dia. Nah saudara, jadi kita saudara
harus apa tadi? Lupa ya. Gara-gara Piala Dunia ini ya, saking semangatnya ya. Nah, jadi saudara, kita nih harus berubah, bertemu dengan Tuhan ya. Jangan sampai hanya jadi penonton. Ayo, saudara, orang penonton tuh gampang, saudara ya. Ayo gol sana, harusnya sudah ditendang. Dia kok belok sana, harusnya wah loncat dikit gitu saudara. Itu penonton suka kritik saudara. Kita ini bukan penonton, tapi kita pemain. Coba penontonnya suruh turun main saudara ya. Seperti Messi. Messi banyak dihujat saudara. Argentina kalah gitu ya saudara. Kenapa kok enggak gini? Coba dia main saudara, akan bisa. Nah itulah kalau punya mental penonton. Hanya bisa ngomong tapi kalau suruh berdiri sini, haleluya. Nah saudara, ayo kita harus mengerti, kita harus diubahkan. Saya selalu katakan begini saudara. Saya datang ke gereja bukan saya nanti dengar firman Tuhan ini untuk si A ini. Harusnya si A datang nih. Tapi saudara, ini untuk saya terutama. Yang enggak datang rugi. Katakan teman sebelahnya, kamu enggak datang ke gereja rugi loh. Haleluya. Ayo kita semuanya jadi pemain ya, orang yang terlibat di dalamnya. Saudara boleh menilai, tapi jangan menjadi satu kebiasaan saudara ya. Entah itu mungkin bajunya enggak, warnanya enggak matching lah, boleh saudara. Tapi itu bukan yang utama. Yang jelas saudara, Tuhan aku mau bertemu dengan Tuhan. Saya punya teman begitu saudara ya. Jadi dia datang ke gereja, kamu nih kurang ini, kamu nih kurang itu. Saya lihat nih kapan orangnya dengar firman Tuhan. Kapan dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Dia selalu melototi orang gitu saudara. Kok kerjaannya seperti itu ya? Ada loh saudara, ke gereja datang seperti itu. Nah, gereja itu adalah tempat untuk mengubahkan kehidupan kita. Amin, bukan untuk menilai orang. Nah, manusia baru selanjutnya dalam ayat 9-10, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar, orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Kristus sentris. Kristuslah yang menjadi tujuan hidup kita. Saudara, kalau saudara hidup di zaman Yesus, kita punya sifat seperti penonton, saudara pasti banyak protes dengan Yesus. Yesus kau raja, ngapain kau harus berjalan, ngapain kamu dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Pasti orang yang seperti itu. Tapi kita punya hati yang selalu rendah hati, amin. Untuk siap dibentuk saudara. Kita ini tidak ada apa-apanya saudara ya. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa kita banggakan saudara. Ya, kemarin saya dengar saudara. Ada satu orang, ya kalau tidak salah Kotiti ya dari Lumajang. Pak, ada ini saya baca. Seorang pengusaha kaya raja punya kekayaan 47 triliun. 47,1 triliun. Usia 29 saudara. Orangnya sehat-sehat di Hong Kong sana. Sudah meninggal. Tidak tahu penyebabnya. Ayo, apa yang kita banggakan saudara? Apa yang kita bisa pamerkan lagi saudara? Kalau sudah Tuhan kehendaki seperti itu. Makanya saya selalu katakan begini. Kita diberikan umur panjang. Sebenarnya bukan panjang umurnya saudara. Tapi pendek kesempatannya. Semakin sempit kesempatan kita. Ayo dengan umur seperti sekarang ini. Saya tahun depan umur 49 ya, cukup muda ya. Haleluya. Cik Sui kayaknya enggak setuju nih. Ya maksa dikit Cik Sui, enggak apa-apa ya. Nah jadi saudara, saya sadar kesempatan saya terbatas. Mungkin kalau Tuhan izinkan saya umur 70 gitu ya. Berarti kesempatan saya tinggal 21 tahun lagi gitu ya kira-kira saudara. Ayo saudara hari ini jadikan gereja ini sebagai tempat untuk mengubah kehidupan kita. Berubahlah, amin, melalui gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini saudara, bagaimana gereja itu menjadi contoh dan teladan. Yang pertama adalah kita sadar bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Yang kedua, kita juga sadar bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang hidup dalam kesatuan. Kemudian gereja juga
harus mampu mengubah seseorang dan menyatakan kasih Kristus. Hidupku, lagu tadi ya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Haleluya. Hidupku mengenal firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Mari sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Ubahkan hati kami, ubahkan hidup kami Bapa. Dan kami bersyukur ada gereja Tuhan di kota ini. Kami bersyukur ada GBI Rock Bondowoso. Kami juga bersyukur ada gereja-gereja lain yang Tuhan pakai untuk kami bisa berbakti, untuk kami juga bisa Tuhan mengalami Tuhan di dalamnya, untuk kami juga bisa berjumpa dengan Tuhan di dalamnya, untuk kami juga bisa berubah di dalamnya. Dan juga kami bersyukur kami mengambil bagian dalam bagian tubuh Kristus. Sekalipun itu hal yang kecil kami lakukan, sekalipun itu tidak dipandang, namun di mata-Mu sangat-sangat Engkau berikan apresiasi yang spesial dan khusus. Kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian apapun itu Tuhan, yang mungkin tidak dilihat oleh manusia, namun mata Tuhan tertuju kepada orang-orang seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan juga kami menjadi gereja yang hidup dalam kesatuan Bapa. Kami memang berbeda dan kami tidak bisa sama satu dengan yang lain, namun kami akan melihat bahwa perbedaan-perbedaan yang ada dari antara kami bisa persatukan. Dan kami akan melihat kemurahan Tuhan, dan di sana berkat-berkat akan tercurah dalam kehidupan kami. Demikian juga kami mau menjadi gereja yang bisa mengubahkan kami. Kami tidak melihat orang lain yang harus berubah, namun kami sendiri yang harus berubah. Hidup kami sendiri yang berubah, sehingga kami juga bisa menyatakan kasih kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap rumah tangga, berkati anak-anak kami Bapak, berkati cucu-cucu kami, berkati usaha bisnis kami Bapak. Kami percaya melalui gereja ini Tuhan, ada impartasi kuasa Tuhan bekerja terhadap usaha bisnis, pekerja kami Bapak, pelayanan kami, bahkan rumah tangga kami, bahkan keluarga besar kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, berkat Tuhan atas umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Saudara boleh duduk kembali. Haleluya.
tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biar engkau terus berjalan dalam kebenarannya. Dan kebenaran itu akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar lagi. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.